Dan alhamdulillah hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Ditambah basis itulah insya Allah Amin akan menjadi semakin lengkap, dukungan yang semakin besar. Paling tidak modal dasarnya dari partai-partai pendukung ini sudah setidaknya minimal 39 juta. Cepatnya kemarin kita ingin di minggu-minggu pekan depan ini sudah mulai ada siapa yang menjadi kaptennya, kemudian juga siapa yang akan menjadi leadernya, susunannya seperti apa, kemudian juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan juga seperti apa. Dari PKB kita inventarisir, kita ingin tokoh-tokoh PKB, ya PKB ini justru kan dibutuhkan karena banyak kalangan kiai yang punya nama besar yang bisa menjadi daya tarik magnet untuk pasangan Amin ini. Kita akan bersama-sama. Kebersamaan ini menuju kemenangan yang harus diwujudkan dalam pembicaraan tiga partai nanti. Jadi dukungan PKS secara terbuka kemarin itu semakin menegaskan bahwa PKS itu tidak lagi dinilai setengah hati, dinilai tidak terlampau 100% misalnya, karena ada faktor Muhaimin di dalamnya. Jadi ini adalah titik balik di mana sebenarnya koalisi yang tergabung dalam Amin ini semakin menegaskan bahwa mereka sangat siap mengarungi bahtera politik ya maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau dihitung rata-rata sebenarnya di atas kertas ini tentu adalah salah satu paduan politik yang menurut saya menarik ya. Nasdem nasionalis, kemudian PKB itu adalah dari kalangan Islam tradisional, sementara PKS itu adalah memiliki basis politik dari kalangan Muslim perkotaan. Jadi perpaduan ini kalau mampu diaksentuasi, mampu diakselerasi, mampu dimaksimalkan, bukan tidak mungkin pasangan Capres Amin ini relatif kompetitif di 2024 ini. Atau keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan pasangan Anies dengan Caimin. Jadi itu yang kembali saya tegaskan bahwa PKS ini tidak bergabung, dia ini adalah embrio berdirinya koalisi perubahan dan dia tidak pernah bubar koalisi perubahan. Yang adalah ada anggota koalisi perubahan yang kemudian menyatakan sikap berbeda atas keputusan yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Ya artinya PKS tetap diuntungkan dalam hal ini ketika tetap bersama di koalisi perubahan gitu. Ini kan bukan persoalan untung dan rugi. Ya. Ini kan persoalan komitmen untuk membangun bangsa. Nah, sehingga kemudian tadi saya tegaskan bahwa kehadiran PKB ini menggenapkan koalisi yang sudah sebelumnya genap itu kemudian berkurang, dan ini kemudian dibicarakan di internal PKS dan hari ini kemudian kita dengarkan keputusan daripada Majelis Syuro. PKS resmi usung Anies Caimin di Pilpres 2024. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS akhirnya memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin sebagai pasangan baca pres untuk Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap berdasarkan hasil rapat Majelis Syuro PKS yang digelar pada Jumat 15 September ini di markas DPP PKS Jakarta Selatan.
Rapat Majelis Syuro PKS itu untuk menentukan dukungan pada pasangan dengan singkatan Amin itu berlangsung sekitar 4 jam di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Rapat digelar mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga menjelang maghrib. Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan. Ujar Presiden PKS Ahmad Sayyu membacakan keputusan rapat Majelis Syuro PKS dalam konferensi pers Jumat malam. Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden RI yang secara resmi diusung oleh PKS pada Pilpres 2024. Sambungnya, Anies Muhaimin turut hadir pada kesempatan pembacaan keputusan Majelis Syuro tersebut. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024. Partai pemilik suara yang menjadi pengusung Anies Caimin adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Diketahui Anies dan Caimin juga hadir di rapat Majelis Syuro PKS yang digelar Jumat ini. Keduanya datang bersamaan ke markas PKS pada Jumat petang tadi. Anies dan Caimin tiba di markas PKS berbarengan dengan menaiki mobil yang sama sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anies dan Caimin sama-sama mengenakan kemeja putih lengan panjang dan bercelana hitam. Turut menemani keduanya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP PKB Faisal Reza. Partai Keadilan Sejahtera PKS akhirnya memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin sebagai pasangan baca pres untuk Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap berdasarkan hasil rapat Majelis Syuro PKS yang digelar pada Jumat 15 September ini di markas DPP PKS Jakarta Selatan. Rapat Majelis Syuro PKS itu untuk menentukan dukungan pada pasangan dengan singkatan Amin itu berlangsung sekitar 4 jam di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Rapat digelar mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga menjelang maghrib. Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan. Ujar Presiden PKS Ahmad Sayyu membacakan keputusan rapat Majelis Syuro PKS dalam konferensi pers Jumat malam. Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden RI yang secara resmi diusung oleh PKS pada Pilpres 2024. Sambungnya, Anies Muhaimin turut hadir pada kesempatan pembacaan keputusan Majelis Syuro tersebut. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024.